Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar sesuatu yang fundamental banget nih buat kesuksesan awal Warren Buffett, yaitu struktur kemitraan investasinya yang pertama. Fokus kita ada di bab 5, kemitraan, struktur yang cerdas, dari buku Warren Buffett's Ground Rules. Misi kita kali ini ya, buat ngerti gimana sih struktur kemitraan Buffett yang bisa dibilang sederhana tapi radikal pada masanya itu, kok bisa jadi kunci sukses awalnya. Terutama soal cara dia menyelaraskan kepentingannya sama investor. Ini pelajaran penting yang kayaknya sering kelewat zaman sekarang. Anggap aja kita lagi ngintip cetak biru keuangan di balik seorang legenda investasi gitu. Tepat sekali, seringkali kan orang fokusnya ke apa yang dibeli Buffett ya. Padahal, bagaimana dia menyusun investasinya di awal karir, itu sama pentingnya. Mungkin malah lebih penting. Struktur ini tuh bukan cuma soal administrasi loh. Ini fondasi psikologis, fondasi finansial juga. Buat bangun kepercayaan dan memastikan semua pihak ya, tujuannya sama gitu. Menariknya, dia kan adopsi model mentornya Benjamin Graham. Tapi, nah ini dia, ada sentuhan jenius dia sendiri yang krusial. Paham soal ini tuh kasih kita kacamata unik lah buat lihat gimana insentif, kekuatan tak terlihat ini benar-benar ngebentuk perilaku dan hasil di dunia investasi, dulu dan juga sekarang. Oke. Mari kita mulai dari awal ceritanya deh. Tahun 1956 ya, Buffett balik ke Omaha. Mentornya Ben Graham, kan baru pensiun tuh. Dan Buffett umurnya waktu itu baru 25. Awalnya kayaknya nggak punya rencana pasti ya, buat mulai bisnis pengelolaan sendiri gitu. Iya, betul. Awalnya itu dia kayaknya nggak ada rencana spesifik gitu mau bikin apa, tapi ya namanya juga permintaan muncul aja dari orang terdekat. Anggota keluarga, teman-teman dekatnya gitu. Mereka dengar reputasinya, terus ya pengen dia kelola uang mereka. Oh, jadi bukan langsung mau bikin fund sendiri? Enggak, justru malah gitu awalnya. Dan respon Buffett tuh khas banget. Dia nggak langsung bilang, oke, sini uangnya. Malah dia undang 7 calon investor pertama, 4 keluarga, 3 teman dekat, ke makan malam di Omaha Club. Ada detail menarik nih yang sering diceritain. Pertemuan itu katanya went Dutch. Jadi bayar sendiri-sendiri makannya. Oh ya? Bayar sendiri-sendiri? Pertemuan inilah lahir kemitraan pertamanya, Buffett Associates Ltd, tahun 1956. Dan modal awal Buffett sendiri, wah ini nih, sangat rendah hati, cuma $100. $100 gila ya, kalau dibandingin sama citra miliarder dia sekarang. Jauh banget. Tapi mungkin itu bagian dari ceritanya juga ya, mulai dari kecil tapi komitmennya pribadi. Tapi nih yang kayaknya lebih penting dari modal awal atau makan malam itu, adalah apa yang dia lakukan sebelum dia terima uang sepeser pun kan. Nah itu dia, betul sekali. Ini langkah krusial yang bikin dia beda. Sebelum kemitraan resmi jalan, Buffett nyusun dokumen yang dikenal sebagai The Ground Rules. Aturan main lah istilahnya. Ini bukan dokumen hukum yang ribet gitu bukan. Lebih kayak manifesto pribadi dia soal filosofi investasinya. Dia pengen banget mastiin setiap calon mitra itu paham betul cara dia mikir, cara dia kerja nanti. Ekspektasinya gimana? Harus realistis. Itu semua sebelum mereka komit uang. Jadi dia nggak jual janji manis, tapi nawarin kemitraan berdasarkan pemahaman bareng. Oke. Dan di dalam aturan main itu katanya ada satu poin yang nonjol banget ya, yang jadi inti komitmennya. Aturan 7C ya. Itu isinya gimana sih dan kenapa itu penting banget? Aturan 7C itu, wah, ini pernyataan komitmen personal yang luar biasa sih. Bunyinya kira-kira gini, saya, istri dan anak-anak saya akan menginvestasikan hampir seluruh kekayaan bersih kami dalam kemitraan ini. Coba Anda bayangin dampaknya. Kalau Anda calon investor, terus calon manajer investasi Anda ngomong gitu, gimana rasanya? Ini bukan janji doang, ini bukti nyata skin in the game. Kulitnya ikut main. Buffett secara eksplisit bilang kalau nasib finansial keluarganya itu terikat langsung sama hasil kemitraan ini. Sama kayak investor lainnya. Wah, ini bangun fondasi kepercayaan yang, tak ternilai harganya. Jauh lebih kuat dari sekedar kontrak hukum. Dia nggak minta orang lain lakuin sesuatu yang dia sendiri nggak lakuin pakai aset terbesarnya. Wah, iya juga ya. Itu benar-benar bikin kepentingannya sejajar sama investor dari detik pertama.
Oke, coba kita dalamin lagi deh struktur kemitraannya. Tadi disebut model mitra umum mitra terbatas atau GPLP. Bisa dijelasin dikit nggak gimana nih jalan di kemitraan Buffett? Tentu, struktur GPLP ini sebenarnya cukup standar ya di dunia investasi alternatif, bahkan sampai sekarang. Cuma ya Buffett itu salah satu pionirnya. Jadi gini modelnya. Ada mitra umum, general partner, GP. Nah ini perannya Buffett. GP itu pengelola aktif dananya. Dia yang bikin semua keputusan investasi, riset, eksekusi, pokoknya tanggung jawab penuh operasional kemitraan. Biasanya GP punya keahlian khusus investasi. Terus ada mitra terbatas, limited partners, LPs. Ini ya para investornya itu, keluarga, teman, terus nanti investor lain yang gabung. Mereka yang nyumbang sebagian besar modal. Peran mereka pasif. Mereka percaya aja uangnya dikelola GP, nggak ikut campur keputusan investasi harian. Tanggung jawab hukum mereka juga biasanya sebatas modal yang mereka setor. Struktur ini, ya seperti Anda bilang tadi, niru kemitraan Graham Newman tempat Buffett kerja dulu. Itu bisa dibilang salah satu bentuk paling awal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai hedge fund lah. Jadi, memungkinkan satu manajer ahli, JP, ngelola modal dari banyak investor, LP, secara efisien. Oke, jadi strukturnya niru Graham. Tapi kan judul babnya struktur yang cerdas, ini kayaknya nunjukin ada inovasi atau keunikan penting yang Buffett bawa ya, terutama soal kompensasi atau biayanya mungkin. Nah, di sini nih letak kecerdasannya. Tepat sekali. Yang menarik di sini tuh yaitu di mana Buffett ngerancang struktur biaya dan bagi hasilnya. Ini beda banget dari norma waktu itu. Dan bahkan kontras banget sama banyak praktik umum di industri manajemen investasi modern. Mari kita rinci ya, elemen kunci dari struktur biaya Buffett yang bikin dia cerdas dan selaras banget ini. Pertama, nggak ada biaya manajemen berbasis aset, AUM fee. Ini radikal banget loh. Kebanyakan manajer investasi, dulu atau sekarang, kan nalik biaya tahunan sekian persen dari total aset kelolaan, AUM. Misal 1% atau 2%. Biaya ini dibayar terus, nggak peduli dana untung atau rugi. Nah, Buffett nggak pakai biaya kayak gini. Wah, nggak ada biaya sama manajemen sama sekali. Beda banget ya sama sekarang. Beda banget. Kedua, ada ambang batas kinerja atau hurdle rate 6% untuk LP. Jadi Buffett netapin, dia sebagai GP nggak bakal dapat bagian profit apapun sampai kemitraan ngasilin untung minimal 6% setahun buat para LP. Seluruh 6% profit pertama itu jadi hak penuh LP. Ini mastiin investor dapat return dasar yang wajar dulu, baru manajer ikut nikmatin. Jadi 6% pertama itu full buat investornya ya? Betul. Ketiga, pembagian keuntungan asimetris di atas ambang batas. Baru kalau profit tahunannya lebih dari 6%, Buffett berhak dapat bagian. Bagiannya 25% dari profit di atas ambang 6% itu. Ini yang sering disebut carried interest atau performance fee. Oke, jadi dia baru dapat kalau udah lewatin 6% itu. Iya. Keempat, bagian mayoritas keuntungan tetap untuk LP. Para LP ini nggak cuma dapat 100% dari 6% profit pertama, tapi mereka juga dapat 75% mayoritasnya dari profit di atas ambang 6%. Jadi, meskipun kemitraan untung gede banget, sebagian besar untungnya tetap lari ke investor. Wah, investor tetap dapat porsi terbesar ya? Benar. Kelima, nggak ada bayaran jika rugi dan kerugian dibawa ke depan. Loss carry forward. Ini poin krusial lagi nih. Kalau dalam 1 tahun kemitraan rugi, Buffett ya nggak dapat bayaran sepeser pun. Malah, kerugian itu harus ditutup dulu sama profit di tahun-tahun berikutnya, sebelum Buffett bisa dapat bagian profitnya lagi, yang 25% di atas 6% tadi. Ini penting buat mencegah manajer ambil resiko gila-gilaan buat ngejar profit jangka pendek. Habis rugi, karena rugi itu bakal terus ngebebanin potensi pendapatannya di masa depan. Wah, ini dia nih, loss carry forward. Jadi kalau rugi, dia nggak cuma nggak dibayar, tapi utang dulu ke kinerja berikutnya ya? Persis. Keenam, opsi penarikan atau reinvestasi bunga. Para mitra punya pilihan. Mau nalik bunga tahunan 6%, dibayar 0,5% per bulan dari modal mereka. Atau dibiarin aja diinvestasiin lagi biar modalnya nambah terus di kemitraan. Disinilah bagian yang sangat menarik. Coba kita hubungkan semua ini sama konsep insentif yang kuat itu, yang sering disebut Charlie Munger sebagai kekuatan super. Struktur biaya ini kayaknya sengaja banget dirancang buat nyelarasin kepentingan Buffett sama mitranya secara fundamental ya. Dia cuma bisa jadi kaya kalau dia bikin mitranya kaya duluan.
dan dia ikut sengsara kalau mereka rugi. Persis. Penyelarasan insentif itu inti kecerdasannya. Struktur ini dorong Buffett buat fokus ke dua tujuan utama barengan. Pertama, ya ciptain kinerja unggul. Kan pendapatannya full tergantung profit di atas 6%, jadi dia termotivasi banget buat hasilin return tinggi. Kedua, lindungi modal. Aturan loss carry forward tadi, plus fakta modal pribadinya sendiri ada di situ, bikin dia hati-hati banget sama risiko rugi. Rugi itu nggak cuma berarti nggak ada pendapatan, tapi juga kekayaan pribadinya hilang dan potensi pendapatan masa depan ketunda. Ini nanemin disiplin luar biasa. Ini kontras banget ya sama struktur biaya berbasis AUM yang umum kita lihat sekarang. Di model AUM kan manajer tetap dibayar walau kinerja jelek, asal asetnya masih ada. Malah insentif terbesarnya mungkin cuma buat nambah terus jumlah aset kelolaan kan? Karena itu yang langsung naikin pendapatan mereka, nggak peduli hasil buat klien gimana. Benar sekali. Struktur AUM murni itu bisa bikin konflik kepentingan. Manajer mungkin jadi lebih fokus ke marketing, ngumpulin aset, daripada ke kinerja investasinya sendiri. Mereka juga mungkin malas nutup dana buat investor baru, meskipun dananya udah kegedean buat dikelola efektif, soalnya kan itu bakal ngurangin basis AUM mereka. Struktur Buffett ngehindarin konflik ini. Fokusnya itu di hasil per dolar yang diinvestasiin, bukan di jumlah total dolar yang dikelola. Coba bayangin betapa bedanya lanskap investasi kalau lebih banyak manajer terapin prinsip ini hari ini ya. Struktur ini kedengarannya ideal banget sih dari sisi investor. Tapi kalau kita lihat dari sisi Buffett muda waktu itu, ini pertaruhan gede banget nggak sih? Nggak ada pendapatan tetap dari biaya manajemen, full tergantung kinerja di atas 6%, dari basis modal awal yang relatif kecil pula. Tentu saja itu pertaruhan besar. Dan justru itu negasin beberapa hal. Pertama, ya keyakinan luar biasa Buffett sama kemampuannya sendiri buat hasilin return di atas rata-rata jangka panjang. Kedua, ini jadi semacam mekanisme filter. Cuma investor yang benar-benar percaya sama filosofi dan kemampuannya yang bakal gabung. Bukan yang cari jaminan atau untung cepat. Ketiga, ini nunjukin disiplin dan kesabarannya. Dia rela bangun kekayaan pelan-pelan bareng mitranya daripada cari jalan pintas lewat biaya gampang. Risiko pribadi yang diambil, sekali lagi, justru nguatin kepercayaan para LP-nya. Penyelarasan ini makin kuat lagi sama aturan 7C tadi ya. Dia nggak cuma ngelola uang orang lain, OPM, tapi dia aktif ngelola uangnya sendiri bareng mereka. Dan dalam proporsi yang signifikan banget dari kekayaan bersihnya. Ini benar-benar skin in the game yang paling asli. Suka dukanya dirasain bareng. Betul. Kalau kita kaitkan kup lembaran lebih besar, ini pelajaran abadi sih buat evaluasi siapapun yang Anda percaya buat kelola uang Anda. Kepentingan mereka beneran sejajar nggak sama Anda? Seberapa besar komitmen pribadi mereka ke strategi yang sama? Struktur biaya sama tingkat investasi pribadi manajer itu jendela penting buat lihat penyelarasan insentif ini. Fokus ganda ke perlindungan modal karena uang sendiri dipertaruhkan dan penciptaan untung karena di situ reward finansial terbesar mereka. Itu kombinasi yang kuat banget. Oke, selain struktur finansial, sumber, kita juga nyinggung aspek penting lain dari kemitraan Buffett. Komunikasi. Dia nggak cuma bikin aturan di awal terus ngilang gitu aja kan? Betul, komunikasi itu pilar lainnya. Buffett itu nulis surat rutin ke para mitranya. Awalnya tahunan, tapi terus jadi setidaknya semi-tahunan. 2 kali setahun. Ada anekdot menarik nih, katanya perubahan ini terjadi karena beberapa mitra ngerasa setahun kelamaan nggak ada kabar. Ungkapan Inggrisnya, a year was a long time between drinks. Kayak nunggu giliran minum berikutnya di bar gitu, kelamaan. Ini nunjukin mitranya pengen dengar lebih sering, dan Buffett ngerespon. Surat-surat ini bukan cuma laporan kinerja standar biasa loh. Fungsinya apa aja tuh surat-suratnya? Wah, banyak fungsinya. Pertama, jelas sebagai alat edukasi. Buffett pakai kesempatan ini buat jelasin dan nguatin prinsip investasinya. Value investing, fokus jangka panjang, pentingnya temperamen, gitu-gitu. Kedua, transparansi kinerja. Dia bahas hasil investasi secara terbuka. Yang bagus, yang jelek juga. Sering dibandingin sama indeks pasar kayak Dow Jones. Ketiga, mengelola ekspektasi. Dia konsisten ngingetin mitra kalau pasar saham itu naik turun, pasti ada tahun-tahun jelek atau bahkan minus, biar nggak euforia pas naik atau panik pas turun. Keempat, ya komentar pasar. Dia kasih pandangannya soal kondisi pasar saat itu, peluang tantangan. Semua ini tujuannya bangun dan pelihara kepercayaan jangka panjang. Mastiin mitranya tetap tenang dan fokus selama perjalanan investasi yang nggak selalu mulus kan? Komunikasi yang jujur dan edukatif,
plus struktur yang selaras. Kayaknya ini resep ampuh ya. Jadi kalau kita rangkum semua ini, pelajaran praktis paling penting apa nih yang bisa diambil oleh Anda, pendengar kami, pas evaluasi manajer investasi atau peluang investasi zaman sekarang? Ada beberapa pertanyaan kunci sih yang perlu Anda ajukan, terinspirasi dari struktur cerdas Buffett ini. Pertama, gimana struktur biayanya? Jangan cuma lihat persentasenya, tanya. Manajer dibayar utamanya buat hasilin kinerja, misal lewat performance fee plus hurdle rate yang wajar, atau cuma buat ngumpulin aset, biaya AUM. Ada loss carry forward nggak? Struktur biaya itu ngungkapin banyak soal prioritas manajer. Kedua, seberapa besar skin in the game-nya? Berapa banyak uang pribadi manajer, pendiri, atau tim inti yang diinvestasiin barang Anda di strategi yang sama? Jumlah itu signifikan nggak buat mereka secara pribadi? Jawaban ya, itu indikator kuat penyelarasan. Ketiga, insentifnya selaras nggak secara keseluruhan? Pikirin tujuan jangka panjang Anda, misal tumbuh modal setelah pajak. Apakah seluruh struktur insentif manajer, nggak cuma biaya, tapi bonus, saham di perusahaan manajemen, dan lain-lain, beneran dorong mereka capai tujuan Anda? Ada potensi konflik kepentingan tersembunyi nggak? Keempat, gimana tingkat komunikasi dan transparansinya? Manajer komunikasi secara jelas, jujur, rutin nggak soal filosofi, proses, kinerja, baik buruk, dan pikiran mereka. Transparansi itu bangun kepercayaan. Ini jadi ingat kutipan dari surat Buffett tahun 61 ya, yang dirujuk di sumber kita. Di situ dia detail banget jelasin struktur biaya setelah gabungin beberapa kemitraan awalnya. Dia nggak nutupin detailnya, malah pengen semua mitra paham betul mesin ini kerjanya gimana dan kenapa itu adil. Sikap ini kontras banget sama kritik Buffett sendiri di kemudian hari soal industri investasi yang menurutnya sering lebih fokus jualan produk dan ngumpulin aset daripada melayani kepentingan investor. Iya, balik lagi ke kata-kata Charlie Munger. Tunjukin insentifnya, saya akan tunjukin hasilnya. Kekuatan insentif itu emang luar biasa bentuk perilaku manusia. Jadi, pertanyaan reflektif terakhir nih buat Anda, gimana caranya Anda bisa konsisten terapin lensa insentif ini pas bikin keputusan penting soal alokasi modal Anda? Struktur yang ada di depan Anda itu beneran dorong orang lain buat bertindak demi kepentingan terbaik Anda nggak? Jadi, apa artinya semua ini? Inti dari kecerdasan struktur kemitraan awal Buffett itu ternyata bukan rumitnya, tapi justru kesederhanaan yang radikal dan penyelarasan insentif yang nyaris sempurna. Lewat kombinasi struktur biaya murni berbasis kinerja dengan ambang batas yang adil, nggak ada biaya AUM, ada loss carry forward, plus komitmen pribadinya yang luar biasa lewat skin in the game. Buffett itu kayak nyiptain ekosistem kepercayaan gitu. Ekosistem ini fokusin semua energi dia dan mitranya ke satu tujuan. Capai hasil investasi jangka panjang yang superior sambil tetap kelola risiko secara bijak. Ini bukan cuma soal hasilin duit, tapi soal gimana duit itu dihasilin dengan adil, transparan, dan selaras. Tapi, ini justru munculin pertanyaan penting nih. Dan sekalian jadi pemikiran penutup yang agak provokatif. Ini sebenarnya nyambung ke bab-bab selanjutnya, tapi relevan banget sebagai penutup soal struktur awal ini. Setelah dia ngerancang dan buktiin betapa efektifnya struktur insentif berbasis kinerja yang kuat banget di kemitraan awalnya, BPL itu, Buffett akhirnya malah ninggalin struktur ini buat dirinya sendiri pas diambil alih Berkshire Hathaway dan ngubahnya jadi perusahaan publik kayak sekarang. Di Berkshire, dia milih terima gaji tetap yang relatif kecil ya buat ukuran CEO raksasa. Nah, itu ironi yang menarik ya. Orang yang begitu jago ngerancang dan vokal banget soal pentingnya sistem insentif yang nyelarasin kepentingan manajer dan pemilik. Kenapa akhirnya malah milih struktur kompensasi yang beda banget buat dirinya sendiri di kemudian hari? Padahal dia terus pakai prinsip penyelarasan insentif ini sebagai kriteria utama pas evaluasi manajer bisnis lain yang mau dibeli Berkshire. Itu pertanyaan bagus buat Anda renungkan lebih lanjut. Nggak ada jawaban tunggal yang gampang sih. Mungkin ini cerminan evolusi pemikirannya seiring skala operasi yang berubah drastis ya, dari kemitraan privat jadi konglomerat publik raksasa. Mungkin ada tekanan dan pertimbangan tata kelola perusahaan publik yang beda, mungkin juga cerminan keyakinannya. Kalau di tahap Berkshire, kepemilikan sahamnya yang gede banget itu udah jadi bentuk skin in the game paling utama. Jadi struktur kompensasi formal jadi kurang relevan buat dia pribadi. Ini nunjukin bahwa bahkan struktur insentif yang paling cerdas pun mungkin perlu adaptasi atau dievaluasi ulang seiring perubahan konteks, skala, dan tujuan.
Sebuah pemikiran yang mancing perenungan lebih dalam ya soal dinamika insentif dan gimana konteks bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam penelusuran mendalam soal struktur kemitraan awal Warren Buffett yang cerdas ini. Semoga wawasan tentang kekuatan penyelarasan insentif ini bisa kasih Anda perspektif baru ya. Nggak cuma pas evaluasi investasi, tapi mungkin juga di aspek lain di mana kepentingan perlu diselaraskan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.